Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali pada hari ini, malam hari ini, Jumat 14 Agustus 2020 dalam firman untuk Anda. Kita masuk dalam episode ke-101 dan kita sudah menyanyikan dengan lagu yang sangat kita kenal, Kidung Jemaat 101, Alam Raya Berkumandang. Dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Apakah kidung malaikat hanya bergema pada malam kelahiran Kristus? Seharusnya kidung itu kita lanjutkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada lagunya kan? Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Artinya, setiap waktu dalam pergumulan kita harusnya kidung yang merdu itu bukan hanya dari malaikat, tapi juga dari kita, boleh keluar dari hati kita. Dan mereka yang bisa mengeluarkan kidung itu adalah orang-orang yang senantiasa berpikir, bertindak sebagaimana yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita bisa berpikir dan bertindak sebagaimana Tuhan yang kita inginkan? Tentu dengan mengetahui firman-Nya. Karena itu malam hari ini kembali kita belajar untuk mengetahui firman Tuhan. Kita merendahkan diri di depan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Kembali kami rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan hidup dalam firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada malam hari ini di episode ke-101 kita boleh menyimak kembali firman Tuhan. Kali ini temanya adalah tulah ketiga, nyamuk. Kita membaca Keluaran 8 ayat 16 sampai dengan 19. Keluaran pasal 8 ayat 16 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi perhatikan, mereka tidak dapat. Kalah ini. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Fir'aun, karena ini nggak bisa ya, niru ya. Inilah tangan Tuhan. Mereka mengakui kekalahan di hadapan Tuhan. Tetapi hati Fir'aun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nyamuk. Katanya nih teman-teman bilang, nyamuk guru siji, nyamuk mung siji. Neng akeh bolone. Lah, ya bolone akeh. Betul, tadi cuma satu nyamuk itu, tapi teman-temannya banyak. Dan nyamuk itu kalau menggigit tidak begitu sakit sebetulnya, tapi gatalnya itu yang membuat kita harus menggaruk, ya. Ada bahkan yang sampai membuat kulit kita itu bengkak karena gigitan nyamuk. Belum lagi banyak penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Di zaman modern ini kita mengenal ada penyakit malaria, ya, itu sampai bikin orang meninggal. Dan demam berdarah yang berseri-seri, ada macam-macam demam berdarah saja, demam berdarah dengue, demam berdarah apa lagi gitu ya, macam-macam. Dan ini juga mengakibatkan kematian. Dan salah satunya adalah ponakan saya meninggal karena demam berdarah ini. Barangkali sahabat GKI Gunung Indah di masa itu tidak sampai membawa kematian, karena tidak ada berita soal kematian.
di firman Tuhan tadi. Karena itu barangkali inilah yang kemudian membuat Fir'aun tetap orang menteles, ya, tidak tergoyahkan, tegar tengkuk. Meskipun sebetulnya para penyihir sudah mulai ketar-ketir karena mereka tidak bisa menirukan apa yang diperbuat oleh Allah melalui Harun dan Musa. Ya, mereka nggak bisa bikin, sehingga mereka bilang ini tangan Allah. Dan sekali lagi, meskipun buahnya gitu ya, buahnya apa ya, nyamuknya itu banyak ya. Tuhan tidak berikan kematian, tapi hanya apa? Memberikan cupitan-cupitan kecil bagi orang Mesir ya, melalui nyamuk itu dicupit gitu ya, dicupit, gatal, dicupit ya, bengkak-bengkak ya. Dan orang Israel dengan sendirinya mereka diberi masa cuti oleh Tuhan dalam bekerja. Karena apa? Pengawas mereka pada asik apa? Asik menepoki nyamuk yang tidak ada habisnya. Justru ketika mereka sambil kerja melihat begitu ya, rekan-rekan Mesir mereka bisa menahan tawa. Karena apa? Sambil melihat tuh mereka bisa melihat badan orang Mesir yang bentol-bentol, yang merah-merah semua. Kenapa saya bilang begini? Karena ini hanya dirasakan oleh orang Mesir. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kita tidak mendapati keluhan-keluhan orang Israel. Ya? Orang Israel itu kan gampang mengeluh. Dan di cerita ini tidak ada keluhan orang Israel. Jadi saya menduga-duga orang Israel nggak kena apa-apa, nggak kena nyamuk, hanya orang Mesir saja. Sehingga sahabat GKI Gunung Indah, janganlah berperilaku seperti Fir'aun yang menyepelekan hal kecil, cuma nyamuk nggak bikin mati nih ya. Mereka bikin obor begitu saja sudah rotok pergi nyamuknya. Di luar itulah itu yang membahayakan, dan ada yang mati juga. Jadi Fir'aun menyepelekan hal-hal yang kecil. Nah, kenapa saya bilang jangan seperti Fir'aun? Ya, karena kalau kita menyepelekan hal yang kecil, tidak segera berbalik, tidak segera bertobat, tidak segera memperbaiki diri, tidak segera minta maaf, tidak segera minta ampun, tidak bisa menjadi lebih baik lagi sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan-jangan bukan ancaman. Jangan-jangan kemalangan besar sebentar lagi akan menimpa mereka yang mengeraskan hati seperti yang dikerjakan oleh Fir'aun. Karena itu, meskipun bukan ancaman, tetapi introspeksi, waspada itu penting. Ya, rendahkanlah diri di hadapan Tuhan, berbaliklah kalau ada hal yang bertentangan di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Nyamuk itu kecil, tetapi efeknya besar. Fir'aun tidak memperhatikan itu, menyepelekannya. Tolong kami supaya kami tidak bersikap sama seperti Fir'aun. Hal-hal kecil yang Tuhan berikan, Tuhan ingatkan. Bila itu membuat kami introspeksi, kami boleh memperbaiki diri. Tolong kami supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan dan semakin kuat berjalan bersama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri. Amin. Mari kita mengakhiri renungan kita sama malam kita pada malam hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 101. Mari kita nyanyikan bait yang ketiga. Puji dan syukur dan
Jumpa kembali di akhir pekan besok Sabtu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.